Komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas terus digaungkan di Provinsi Papua. Salah satu langkah nyata dilakukan melalui kegiatan sosialisasi Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa dan bimbingan teknis BIMTEK replikasi desa anti korupsi yang digelar pada Kamis 19 Juni 2025 di salah satu hotel di Kota Raja, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Kegiatan yang diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat Provinsi Papua bekerja sama dengan KPK RI dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua ini menghadirkan beberapa narasumber dari KPK RI, Kejati Papua, Kadis DPMK dan Adat, Inspektorat Provinsi Papua, Kadis Kominfo Provinsi Papua. Sambutan pembukaan dibacakan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Papua, Yohanes Walilo, mewakili penjabat Gubernur Papua. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Papua dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI atas inisiasi program yang dinilai sangat relevan untuk mendorong transparansi di tingkat kampung. Dalam sambutan tertulisnya, pejabat gubernur menyampaikan bahwa desa bukan hanya maju secara fisik, tetapi harus juga maju secara etika dan moral. Kehadiran Jaga Desa dan replikasi desa anti korupsi adalah langkah strategis membentuk desa yang mandiri, tangguh, dan bebas dari korupsi. Program Jaksa Garda Desa hadir sebagai mitra edukatif dan preventif bagi aparatur kampung dalam pengelolaan anggaran, sementara replikasi desa anti korupsi diharapkan dapat menanamkan budaya integritas dari lapisan pemerintahan paling bawah. Jaga Desa dan BIMTEK replikasi desa anti korupsi di wilayah Provinsi Papua. Hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah Provinsi Papua saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Tinggi Papua dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas inisiasi dan kerjasamanya dalam mendorong program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa serta aplikasi desa anti korupsi. Program ini menjadi sangat penting dan relevan, terutama dalam konteks kita membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Desa adalah ujung tombak pembangunan. Dengan adanya dana desa dan berbagai bentuk transfer anggaran lainnya, desa kini memiliki kewenangan dan sumber daya yang lebih besar dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat. Namun sering dengan itu potensi penyalahgunaan anggaran juga meningkat, terutama apabila tidak sinergi dengan pemahaman regulasi dan budaya anti korupsi yang kuat. Disinilah kehadiran Jaksa Garda Desa menjadi sangat penting dan strategis sebagai mitra edukatif dan preventif. Sementara itu, PLT Kepala Inspektorat Daerah Papua, Dani M. Korwa, dalam wawancaranya menegaskan pentingnya pengawasan penggunaan dana desa secara ketat dan menyeluruh. Menurutnya banyak desa yang berhasil mengelola dana dengan baik, tetapi tidak sedikit pula yang gagal karena minimnya pengawasan. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat desa dalam melakukan kontrol sosial terhadap pengelolaan dana kampung, terutama dalam mendukung program prioritas nasional seperti yang tertuang dalam Inpres 72 dan Koperasi Merah Putih. Kalau dikatakan seberapa penting pengawasan. Banyak orang tidak mau diawasi, makanya kacau. Nah, pemerintah pusat itu sudah menggelontorkan dana yang begitu banyak ke kampung atau ke desa, dan itu perlu pengawasan. Kenapa? Banyak desa juga yang berhasil dalam pengelolaan dana kampung dan banyak juga yang gagal. Nah, pengawasan itu tidak melihat yang mana berhasil, mana yang gagal, tapi harus dilakukan secara keseluruhan. Dengan melakukan pengawasan yang baik, itu baik ke berbagai tingkatan, mulai dari provinsi Papua sendiri, kemudian itu kita kemudian kabupaten kota sebagai aparat pengawasan internal pemerintahan, kita harus melakukan
pengawasan yang ketat sehingga penggunaan dana desa ini boleh berjalan dengan baik. Apalagi kita tahu bersama lewat Impres 72 ya, Impres 72 itu ada program yang luar biasa, lihat asta ciptanya Presiden, Operasi Merah Putih, itu wajib seluruh kampung. Sekian banyak kan di Papua, kalau itu. Nah, itu kita butuh pengawasan. Nah, pengawasan itu bukan hanya dari kita saja, tapi pengawasan harus mulai dari masyarakat kampung sendiri. Nah, dari masyarakat kampung, kemudian naik pemerintahan distrik sebagai pemilik wilayah untuk bagaimana betul-betul mengawasi, naik lagi pada teman-teman di Kabupaten Inspektorat Kabupaten Kota untuk bagaimana mengawasi. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, DPMK, dan Adat Provinsi Papua, Max M. E. Olua, usai kegiatan mengatakan, iya, kita program jaksa kan program dari teman-teman jaksa. Disinergikan dengan kami instansi teknis yang tangani bersentuhan dengan desa kan. Nah, ini kenapa dilakukan karena kita tahu hari ini bocoran dana kebijakan dari negara maupun juga pemerintah daerah dana cukup besar. Nah, sehingga dananya juga dipertanggungjawabkan. Penting itu supaya tidak disalahgunakan. Nah, artinya ini program baru 10 tahun terakhir kan, di pemerintahan Pak Jokowi dan Prabowo. Dan ada kebijakan yang langsung hari ini kewenangan penuh di tangan pemerintah aparat kampung desa seluruh Indonesia. Tapi dana dengan volume yang begitu besar. Nah, seterusnya ini dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan menuju kepada desa masyarakat dan desanya dimaju dari kemarin. Nah, maka itu dilihat bahwa teman-teman dari kejaksaan yang tugas ya, tugas mereka perlu ada pendampingan untuk melakukan pengawasan lewat program Perda Desa. Maka termitra dengan kami pemerintah daerah, dinas pemerintah. Begitu tujuan. Harapannya kita berharap dana yang turun sudah sekian tahun bisa membawa dampak secara langsung, membawa dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat kampung ada perubahan secara fisik kampung, tetapi juga perubahan di dalam tatanan kehidupan masyarakat di kampung. Masyarakat dari kualitas hidup mereka yang lalu dengan hari ini, dengan kehadiran dan kampung, perputaran uang semakin secara ekonomis, perputaran uang ada di kampung ini. Nah, sehingga bagaimana perputaran uang itu dan membawa dampak perubahan baik secara kualitas hidup masyarakat di kampung. Nah, sehingga dengan program ini bukan cuma menakuti, tapi memberikan sebuah, jangan dilihat sebagai sindrom sesuatu yang menakutkan, tidak usah. Tapi bagaimana ini kita sama-sama untuk melakukan pendampingan untuk program ini supaya anggapan-anggapan minor minus yang selalu ada. Kampung ini banyak korupsi di kampung. Ya. Dan kami juga selalu terima banyak laporan, tapi kan kita biasa lah. Tapi ini langkah kita lakukan untuk uang-uang di pasar itu dibatasi penyalahgunaan itu. Ya. Kita lakukan. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan Provinsi Papua, Kabupaten, Kota, Inspektorat, Kepala Kampung, tokoh masyarakat, hingga aparat penegak hukum. Dari Jayapura, Papua, Yesi Riani, JTV mengabarkan.